Rabi Yahudi asal New York, Levi Isaac Rosenbaum, diseret ke pengadilan lantaran terlibat dalam bisnis ilegal organ tubuh manusia. Di pengadilan federal di Trenton, Levi mengakui menjadi supplier 3 transplantasi ginjal ilegal bagi pelanggannya di New Jersey. Untuk transaksi itu, Levi mendapatkan bayaran sekitar $120.000 Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan mencapai 1,7 miliar dengan kurs Rp12.000. Di pengadilan, Rosenbaum mengakui melakukan praktek transplantasi ginjal untuk mencari keuntungan. Dia menjadi orang pertama di Amerika Serikat yang tertangkap melakukan jual beli organ manusia secara ilegal. Jaksa penuntut New Jersey mengatakan bahwa Rosenbaum yang tinggal di Brooklyn menggunakan jasa iklan di koran untuk mencari orang yang mau menjual ginjalnya untuk ditukar dengan uang tunai. Dia juga melakukan tes darah sebelum menjual ginjal tersebut kepada orang yang membutuhkan. Walaupun ada 1 orang pembeli ginjal dari Rosenbaum yang hadir di pengadilan untuk membela Rosenbaum, tetapi pembeli yang lain merasa tereksploitasi. Jasa penuntut Paul Fishman mengatakan bahwa Rosenbaum melakukan hal tersebut karena terdorong untuk mencari keuntungan, bukan karena ingin menyembuhkan yang sakit. Namun, para saksi pembela menggambarkan Rosenbaum sebagai pengikut Yahudi Ortodoks yang mendedikasikan diri untuk menolong orang lain. Karena perbuatannya, dia dipenjara selama 2,5 tahun karena melakukan praktek transplantasi ginjal secara ilegal di Amerika Serikat untuk mencari keuntungan. Sementara itu, hal tak masuk akal dilakukan seorang anak muda asal Tiongkok atas nama Wang Sangku. Pada tahun 2011, Wang Sangku menjual 1 ginjalnya demi membeli 2 perangkat Apple. Anak muda berusia 25 tahun ini menjalani operasi ilegal di Provinsi Hunan Tengah, di mana ginjal kanannya diangkat. Wang menjajakan ginjalnya di pasar gelap seharga $3.273 Amerika Serikat. Jika dihitung dalam rupiah dengan nilai tukar 14.000, maka uang yang diterima dari penjual ginjalnya tersebut mencapai 46 juta lebih. Karena tak kunjung mendapatkan pembeli, dia lalu menerima tawaran dari seorang pembeli organ di chatroom online dengan harga 20.000 yuan atau $3.000. Jika dirupiahkan dengan nilai tukar 14.000, maka dia mendapatkan uang sebanyak 42 juta lebih. Uang hasil penjualan ginjalnya itu kemudian digunakan untuk membeli iPhone 4 dan iPad 2. Setelah bertahun-tahun, atau tepatnya pada pertengahan tahun 2020 lalu, kondisinya dilaporkan semakin memburuk. Wang dipasang ke mesin dialisis karena defisiensi ginjal, dan kemungkinan besar harus terbaring di tempat tidur seumur hidupnya. Diketahui, Iran adalah satu-satunya negara yang mengizinkan organ untuk dibeli dan dijual demi uang. Karena kurangnya infrastruktur untuk memelihara sistem transplantasi organ yang efisien, pada tahun 1980-an, Iran melegalkan donasi hidup tidak terkait ginjal pada tahun 1988. Di pasar legal Iran, harga ginjal berkisar dari $2.000 hingga $4.000. Di pasar gelap, ginjal yang sama dapat bernilai lebih dari $160.000 dengan sebagian besar hasil diambil oleh perantara. Harga tipikal yang dibayarkan kepada donor di pasar gelap diperkirakan sekitar $5.000 Amerika Serikat, tetapi beberapa donor menerima hanya $1.000. Selain itu, transplantasi pasar gelap ini seringkali berbahaya bagi pendonor dan penerima dengan beberapa tertular hepatitis atau HIV. Untuk Anda ketahui, para pelaku kejahatan di balik perdagangan organ tubuh manusia ilegal di seluruh dunia telah meraup total keuntungan hingga 24 triliun pada tahun 2018 lalu. Sekitar 12.000 organ telah dijual di pasar gelap. Kebanyakan yang dijual adalah ginjal, 654 buah organ jantung, dan 2.615 hati
yang masing-masing dijual lebih dari 4 miliar. Sekitar 1.400 warga Australia saat ini sedang menunggu transplantasi organ, sementara 11.000 orang lainnya menjalani dialisis ginjal. Menurut laporan yang diajukan ke Komite Parlemen Australia, perdagangan ilegal organ tubuh akan terus tumbuh jika pemerintah Australia tidak berbuat lebih banyak untuk mencegah perdagangan organ tubuh manusia. Jika kita melihat mahalnya harga jual organ tubuh tersebut, sudah sepatutnya bagi kita yang sehat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Peristiwa itu juga rasanya harus menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah segala-galanya.